Saudara-saudara seiman, sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, Shalom, segala syukur bagi Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kita sampai hari ini menikmati hari-hari baik pemberiannya. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 32-34 dengan judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Saya awali dengan pertanyaan. Adakah manusia atau orang di muka bumi ini selain dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan penyerahan diri, ketulusan dan keikhlasan, bahkan tanpa syarat, mau menderita, mau disesah, diludahi, dicaci maki, bahkan dibunuh demi keselamatan orang lain? Atau adakah manusia yang mau berkorban jiwa dan raganya demi orang lain? Mungkin saja ada, tapi pasti dengan begitu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu artinya tidak dengan ketulusan dan keikhlasan. Atau pengorbanan itu dilakukan dengan motivasi tertentu. Aku sudah berkorban untukmu. Masa engkau tidak membalas pengorbananku? Atau aku sudah berbuat baik kepadamu. Masa engkau berbuat jahat kepadaku? Nas kita hari ini berbicara tentang Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa nanti anak manusia itu dirinya sendiri akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Ada di ayat 33. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Pertanyaannya, kenapa Yesus mau melakukan semua itu? Kenapa Yesus mau berkorban dengan ketulusan dan keikhlasan? Kenapa Yesus harus mengalami semua itu? Ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita berhubungan dengan pertanyaan tadi, dan juga berhubungan dengan nas kita hari ini. Bagian pertama, Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta. Semua karena cinta. Cinta Tuhan membuat ia mau mengalami setiap hal yang tidak seharusnya ia alami dan rasakan. Cinta Tuhan yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan itu membuat ia mau berkorban demi Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita selamat. Cintanya kepada Bapak, Ibu, dan saya, ia berada di garis depan dan mau pasang badan. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan bahwa dalam perjalanannya bersama dengan pengikut-pengikutnya yang sedang ketakutan dan cemas, Yesus berjalan di depan mereka. Seakan-akan ia mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi di depan, ia yang akan menghadapinya. Karena itu berjalanlah di belakangnya tanpa takut dan cemas. Memang, ketakutan dan kecemasan pada zaman sekarang sedang melanda kehidupan manusia. Ada banyak hal yang membuat kita merasa takut dan cemas. Keadaan alam yang tidak mampu diprediksi. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Bahkan sakit penyakit dengan virus corona yang sekarang kita hadapi, yang sedang merajalela. Tapi sekali lagi diingatkan kepada kita bahwa rasa percaya dan yakin kita kepada Tuhan harus di atas segala-galanya. Dan ketakutan dan kecemasan
jangan sampai melebihi iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepadanya akan mengendalikan setiap hal yang kita rasakan saat ini. Bagian yang kedua, Tuhan sudah melakukan semuanya itu untuk kita. Segala penderitaan yang Ia alami mencerminkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang sudah diselamatkan? Sebagai umat yang sudah ditebus? Sebagai umat yang sudah menerima pengorbanan Kristus? Tuhan tidak meminta kita untuk disalibkan sama seperti Dia. Ia meminta kita untuk tetap sabar dalam penderitaan, sama seperti Dia telah memberikan teladan itu untuk kita. Ia meminta kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan dan keselamatan orang lain. Tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, dan tetap menjaga jarak dengan orang lain, sekaligus tetap mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu juga salah satu cara kita memikirkan keselamatan orang lain, secara khusus dalam masa-masa sekarang. Ia meminta kita untuk tetap hidup taat dan setia kepada Dia, sama seperti Dia setia kepada kita. Hiduplah sesuai dengan ajarannya, dan jadikan hidup kita yang telah ditebus ini untuk kemuliaan bagi namanya.